Shalom, selamat hari Minggu adik-adik. Melihat situasi dan kondisi yang belum memungkinkan untuk melaksanakan ibadah secara normal di gereja, maka untuk hari ini kita akan melaksanakan ibadah PT secara online. Sebelum itu, kakak akan memberikan beberapa pengumuman. Jadi, untuk persembahan adik-adik bisa memberikannya kepada orang tua, kemudian orang tua bisa menyerahkannya ke kotak persembahan yang sudah disediakan di gereja, jam 9 sampai jam 12 siang. Lalu untuk sistem pengabsenan, adik-adik bisa menuliskan nama dan juga kelas di kolom komentar di bawah ini. Yang terakhir, diingatkan lagi untuk pengumpulan video pujian HUT PT, adik-adik bisa mengirimkannya via WA atau juga via email. Untuk info selengkapnya, adik-adik bisa periksa di grup PT Eklesia. Baik, meskipun ibadah ini dilaksanakan secara online, kakak harap adik-adik semua tetap beribadah dengan cara kusuk ya. Baik, sebelum ibadah dimulai, mari kita saat teduh sejenak. Saat teduh mulai. Saat teduh selesai, kakak undang adik-adik semua untuk berdiri. Mari kita menyanyikan nyanyian pembuka yang terambil dari Kidung Jemaat 3, Kami Puji dengan Riang. Adik-adik akan persilakan untuk duduk kembali. Mari kita satui dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih atas pimpinanmu dan juga berkat-Mu yang melimpah pada hari ini. Sebentar lagi kami akan melaksanakan ibadah, kami akan mendengarkan firman-Mu juga, dan kiranya ibadah ini dapat berjalan dengan baik dan lancar dari awal pertengahan hingga akhirnya. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik, selamat beribadah. Selamat hari Minggu adik-adik, kita berjumpa lagi. Sekarang kita akan masuk dalam pelayanan firman. Sebelum itu mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, yang bertata yang kerajaan surga, puji syukur ya Tuhan untuk hari ini kami dapat berkumpul lagi ya Tuhan untuk mengikuti ibadah hari Minggu persekutuan teruna Tuhan. Tuhan, sekarang kami akan membaca firman-Mu, mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau turunkan Roh Kudus ke dalam hati dan pikiran adik-adik agar mereka dapat mendengar, membaca dan merenungkannya nanti ya Tuhan. Berkati juga hamba yang akan membawakannya, Kau urapi hamba agar hamba dapat menyampaikannya dan dapat dimengerti oleh adik-adik. Tuhan, itulah doa yang kami penyerahkan hadirat-Mu, terpuji nama-Mu, haleluya, amin. Adik-adik, sebelum kita masuk pelayanan firman, sebelum kita baca firman Tuhan, kakak undang untuk bangkit berdiri. Bacaan kita terambil dari 1 Yohanes 2 ayat 7-17. Kakak akan bacakan perintah yang baru. Saudara-saudara yang kekasih, bukan perintah baru yang kutuliskan kepada kamu, melainkan perintah lama yang telah ada padamu dari mulanya. Perintah lama itu ialah firman yang telah kamu dengar. Namun, perintah baru juga yang kutuliskan kepada kamu, telah ternyata benar di dalam Dia dan di dalam kamu. Sebab kegelapan sedang lenyap, dan terang yang benar telah bercahaya. Barang siapa berkata bahwa ia berada di dalam terang, tapi ia membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan sampai sekarang. Barang siapa mengasihi saudaranya, ia tetap berada di dalam terang, dan di dalam dia tidak ada penyesatan. Tetapi barang siapa membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan dan hidup di dalam kegelapan. Ia tidak tahu kemana ia pergi, karena kegelapan itu telah membutakan matanya. Aku menulis kepada kamu, hai anak-anak, sebab dosa telah diampuni oleh karena namanya.
Aku menulis kepada kamu, hai bapak-bapak, karena kamu telah mengenal Dia yang ada dari mulanya. Aku menulis kepada kamu, hai orang-orang muda, karena kamu telah mengalahkan yang jahat. Aku menulis kepada kamu, hai anak-anak, karena kamu mengenal Bapa. Aku menulis kepada kamu, hai bapak-bapak, karena kamu mengenal Dia yang ada dari mulanya. Aku menulis kepada kamu, hai orang-orang muda, karena kamu kuat dan firman Allah diam di dalam kamu, dan kamu telah mengalahkan yang jahat. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Demikian firman Tuhan, haleluya. Adik-adik, hari ini itu tepat banget sama yang namanya Hari Valentine. Iya, sebelum itu kakak mau bacain temanya dulu. Tema minggu ini adalah mengasihi dengan benar. Pas banget kan sama Hari Valentine? Ayo, di sini siapa yang lagi ngerayain Valentine? Ada yang udah punya ayo. Nah, adik-adik, dalam bacaan ini kakak udah ngambil beberapa tema, beberapa bagian. Kita bagi dalam 4 bagian. Yang pertama ada landasan hidup, yaitu firman Tuhan. Kayak bacaan kita di ayat ke-7. Di situ menyatakan perintah lama ialah firman Allah yang telah kamu dengar. Adik-adik, kita tahu setiap perbuatan kita berdasarkan firman Tuhan, berdasarkan apa yang Tuhan ajarkan kepada kita. Di sini kakak pengen tahu siapa yang rajin baca Alkitab, siapa yang sering atau baca kitabnya setiap hari Minggu aja. Ada yang berani angkat tangan? Atau ada yang berani kasih tau kakak? Ntar di PC aja ya. Aku rajin baca Alkitab. Kalaupun gak baca Alkitab, kalian di sini siapa yang rajin baca Sabda Bina Teruna Harian? Ayo, di sini pasti punya kan SBTH? Kan udah dibagiin sama kakak-kakaknya. Jangan hanya dipajang aja adik-adik, SBTH harus dibaca juga. Itu salah satu landasan hidup kita adik-adik. Seperti yang kakak bilang, pertama adalah landasan firman Tuhan, yaitu firman. Yang kedua itu adalah sikap dan perilaku. Kak, maksudnya apa kak sikap dan perilaku? Ya, sikap kita sehari-hari, perilaku kita sehari-hari mencerminkan enggak firman Tuhan? Dimana perilaku dan sikap kita harus mencerminkan kasih. Sesuai tema kita, mengasihi dengan benar. Kak, contoh kasih apa aja? Banyak deh adik-adik. Kasih itu bukan cuman kita bilang, kak aku mengasihi dia, alias kak aku cinta sama dia. Aduh, bukan hanya itu ya adik-adik. Kasih itu banyak. Contohnya, kalau sekarang musim pandemi nih, contoh mengasihi adalah dengan kita membantu teman-teman kita, mendoakan dari doa. Doa itu bisa masuk ke poin yang ketiga, yaitu membangun komunikasi dengan Tuhan. Nah, membangun komunikasi dengan Tuhan itu doa. Jadi kedua dan ketiga itu nyambung ya adik-adik. Poin yang kedua dan ketiga. Poin kedua sikap dan perilaku. Yang ketiga membangun komunikasi dengan Tuhan. Nah, itu nyambung dari sikap kita. Kayak kita mengasihi teman-teman kita yang terkena dampak COVID, atau kita sendiri yang terkena. Pertama, kita gak bisa sekolah, gak bisa ketemu teman-teman. Terus uang jajan dikurangin karena mamanya lagi diliburkan. Yang biasanya seminggu 50.000, mungkin sekarang seminggu 25.000 atau 20.000. Terus mungkin ada kita juga yang terkena penyakitnya, dibilang positif, terus akhirnya ada yang tahu kita dijauhin. Nah, caranya kita bisa mendoakan teman-teman kita yang terkena dampak COVID. Doa juga salah satu cara komunikasi kita dengan Tuhan. Di situ itu adalah kasih yang
nyata. Karena dari situ juga Tuhan memberikan kasihnya nyata untuk kita, yaitu dengan pertama, setiap hari kita bangun pagi dengan sehat, masih bisa bernafas, masih bisa ketawa-ketawa, masih bangun pagi bisa lihat HP, ya kan? Dan nggak di sini yang bangun pagi lihat langsung saat teduh, bukannya main HP. Kakak yakin pasti yang pertama kali kalian lihat adalah WhatsAppku isinya apa ya, updateanku hari ini apa ya. Jadi baru bangun pagi kan terus langsung selfie, cekrek, good morning everyone gitu. Statusnya iya kan, ngaku. Nah, yang keempat, adanya jaminan adik-adik. Kalau kita sudah berperilaku baik, kita sering berkomunikasi sama Tuhan, kakak yakin ada jaminan keselamatan yang Tuhan kasih buat kita. Di sini ada nggak yang nggak percaya kalau aku nanti kalau udah dipanggil Tuhan, aku masuk surga? Tuh kak, aku percaya banget. Aku angkat tangan nih. Jadi baru kakak tanya, siapa yang percaya Tuhan? Langsung angkat tangan. Atau ada nggak kakak tanya nanti, siapa yang percaya Tuhan? Masih gini-gini, percaya nggak ya? Percaya nggak ya? Aduh, percaya nggak ya? Kalau mau percaya, tapi nggak pernah ketemu Tuhan. Kalau percaya, emang iya? Pasti. Jaminanku pasti masuk surga. Pasti bersama-sama dengan Allah. Itu udah pasti adik-adik. Tuhan udah datang ke bumi, udah jadi manusia, udah menebus dosa kita. Apalagi yang mau diraguin? Coba. Kita aja masih sering berperilaku yang jahat, yang sering menyakiti hati Tuhan. Benar? Setuju? Kakak juga setuju, karena kakak juga sampai saat ini masih berperilaku tidak baik. Setiap manusia pasti berhubungan sama dosa. Nah, benar lah. Oke, adik-adik, untuk memperkuat firman hari ini, coba kita buka dari Yohanes 1 ayat 1 yang berkata demikian. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Nah, kak, maksudnya gimana kak ayat itu? Adik-adik yang kakak bilang tadi, pertama, landasan hidup kita itu adalah firman. Firman itu adalah Allah. Berarti adalah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus pernah nggak ngelakuin kesalahan? Pernah kak. Dia pernah marah-marah waktu bait Allah jadiin pasar. Kan itu nggak boleh sebenarnya kak marah-marah. Tuhan marah ada sebabnya adik-adik. Tempat yang suci, yang bersih, yang harusnya tempat memuji Tuhan, berdoa, memberi persembahan, malah dijadikan tempat jual beli. Jadinya Tuhan marah. Wajar kalau Tuhan marah. Nah, tadi dikatakan firman adalah Allah. Nah, kita bisa mencontoh sikap dan perilaku Tuhan. Tuhan selalu mengasihi sesamanya. Dia tidak memandang kaya, miskin, cantik, jelek, ganteng, gendut, kurus. Tuhan tidak memandang itu semua. Tuhan memandang kita semua sama. Anak-anak Allah, anak-anak Tuhan, teruna yang baik, teruna yang disayang Tuhan. Jadi semua sama. Di sini masih ada nggak yang melakukan jadi kayak gini, contoh kata pepatah tuh mengatakan begini, apa yang kamu beri akan aku beri, apa yang kamu dapat akan aku dapat. Contohnya nih, ada temennya adik-adik yang kakak katakan gimana ya, kurang gaul lah, kutu buku. Biasanya teman-teman yang kutu buku yang agak kurang update sosial tuh agak dijauhin, ya kan? Aku ngaku, ya kan? Pasti kayak gitu. Atau biasanya yang enggak sih, kalau yang bodoh tuh malah biasanya banyak temennya, yang pemalas tuh banyak temennya. Ya, yang kutu buku tuh yang biasanya jarang banget, karena dia setiap hari buku aja yang dipelajarin, jadi agak kurang bersosialisasi. Nah, di sini pasti di sekolah punya namanya geng, ya kan? Pasti, karena kakak pun juga dulu di sekolah punya geng. Dan
ya lumayan lah gengnya agak-agak ngebully dikit. Zaman sekarang pasti nggak mungkin ada yang nggak ngebully ya kan. Ayo yang ngaku-ngaku. Nah adik-adik, kalau kita sering ngebully teman, kalau kita sering ngeledekin teman, ngejek-ngejek teman, itu baik atau tidak? Baik kak, seru itu kak. Iya sih benar. Cuman adik-adik ingat lagi, Tuhan pernah nggak mengejek yang buta, yang tuli? Tuhan pernah nggak memandang yang cacat, yang tidak sempurna, yang miskin? Kan tidak pernah. Tuhan malah senang sama yang seperti itu. Tuhan malah suka berbagi sukacita kepada yang seperti itu. Nah kita juga harus bisa seperti contoh seperti Tuhan, karena landasan hidup kita adalah firman. Firman itu adalah Allah. Jadi sikap dan perilaku kita harus mencerminkan seperti Tuhan Yesus, karena digambarkan kita tuh serupa dengan Allah, serupa dengan Tuhan. Jadi kita harus bisa sama seperti Tuhan. Jadi harus berperilaku baik, harus mulai sekarang mengurangi membuli teman, mengurangi melawan orang tua. Atau contoh kalau di gereja, kak, contoh kasih dalam gereja itu seperti apa? Banyak adik-adik. Contohnya, kalau bersuara emas, bersuara bagus, kalian bisa cover lagu-lagu rohani, terus kirimin ke Kalayan PT. Kak, nih aku habis nge-cover lagu rohani. Sebagai bukti aku mau menyembah Tuhan melalui lagu rohani yang aku cover kak. Bisa ya kak dimasukin ke IHMPT biar tonton sama teman-teman, jadi motivasi buat teman-teman. Bisa banget. Daripada dianggurin kan suaranya cuma nyanyi di kamar mandi aja, mending ditampilin di YouTube lagi. Siapa tahu nambah followers di Instagram kan, siapa tahu bisa bikin YouTube sendiri gitu kan. Nah, atau yang jago dance juga bisa cover dance lagu rohani. Kan banyak lagu rohani yang bisa di dance-in. Salah satunya seperti itu adik-adik kalau di gereja. Kita nggak perlu kontribusi yang gede banget, atau harus benar-benar nih kak aku punya kasih yang gede banget, aku harus berkhotbah kak biar nyata kasihku. Kayak gitu juga adik-adik. Adik-adik bisa kayak kakak bilang tadi, cover dance rohani, cover lagu-lagu rohani, atau yang jago bikin puisi. Aduh, bikin puisi buat Tuhan, jadi romantis buat Tuhan. Di hari kasih sayang seperti ini tuh romantis bukan ke pacar aja adik-adik, atau ke TTM, teman tapi mesra, atau teman tanpa status. Aduh, bisa dengan Tuhan adik-adik romantisnya, romantisan sama Tuhan. Bikin puisi buat Tuhan gitu kan, asik. Di Instagram statusnya tuh bagus-bagus, status aja cinta-cintaan, status nggak pernah buat Tuhan. Sakit hati Tuhannya nanti. Manfaatkan media sosial, kayak waktu itu ulang tahun PT dibilang jangan nyatanya di media sosial aja tapi kenyataannya enggak. Aduh, sedih banget kok kakak sering tuh lihat statusnya adik-adik tuh bagus-bagus kalau bikin caption habis selfie gitu kan, liburan holiday, statusnya aduh bagus banget. Dari status itu bisa banget adik-adik ciptain puisi untuk Tuhan, ditampilin di IHMPT, bener kan? Nah kalau sekarang nih mau HUT yang suaranya bagus, bisa tuh ikut videonya PT kan. Contoh kasih untuk Tuhan. Jadi walaupun kita di rumah aja, kita masih bisa menyenangkan hati Tuhan. Banyak cara adik-adik. Kalau di sekolah nggak nyontek, itu tuh salah satu kasih yang paling baik. Nggak ada yang namanya nyontek, walaupun kalian ulangan di rumah, tapi jangan nyontek. Walaupun di rumah bisa buka buku, cari internet, usahain. Kayak kakak bilang waktu itu, cari satu pelajaran yang gampang. Kakak masih ingat kakak pernah ngasih challenge buat adik-adik. Kalian satu ulangan, satu mata pelajaran yang gak nyontek. Dan ternyata berhasil loh. Kalian masih nerapin gak tuh? Pasti udah lupa. Jadi sekarang kakak challenge lagi ya. Satu
ulangan satu mata pelajaran yang kalian gak usah nyontek. Terserah deh, apapun, kesenian, matematika, olahraga, agama. Kalau emang bisa gak nyontek, nanti kakak akan kasih gift Valentine untuk kalian. Nanti komen aja di Instagram, kak aku berhasil loh bikin challenge kakak. Aku di ulangan ini selama 1 semester tidak nyontek. Oke, 1 semester ya, bukan 1 ulangan deh, 1 semester ulangannya. Jadi 1 mata pelajaran itu tidak nyontek. Dimulai dari hari ini. Oke. Nah, adik-adik, kakak ada beberapa pertanyaan untuk kalian. Nggak beberapa sih, 1 aja. Jadi nanti kalian jawab di kolom komentar Instagram. Nanti akan ada pertanyaan di Instagram, di status IG, kalian jawab. Nanti kakak akan ada sedikit gift untuk kalian karena hari ini adalah hari kasih sayang. Jadi nanti hadiahnya menyusul ya kalau kita sudah bertatap muka. Tapi kakak ingat kok. Oke. Jadi pertanyaannya, pelajaran apa yang adik-adik dapat tentang kasih, dan contoh kasih yang sering kalian lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi pertanyaannya, pelajaran tentang kasih yang kalian ketahui. Terus yang kedua, contoh kasih yang pernah kalian lakukan. Gak usah panjang-panjang jawabannya. Jadi kalian kasih itu, ini kak, contohnya yang aku sering lakukan, ini kak, gitu. Jadi ingat ya pertanyaannya. Yang pertama, menurut kalian kasih itu apa? Yang kedua, contoh kasih yang sering kalian lakukan. Oke adik-adik, untuk penutupnya kakak ambil bacaan dari 1 Korintus 15 ayat 58. Kita buka 1 Korintus 15. Kita buka 1 Korintus 15 ayat 58 yang berbunyi ini. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Jadi adik-adik, apapun yang kita lakukan, selama kita masih tetap dalam perilaku yang baik, tetap mengasihi Tuhan Yesus, upaya kita tidak akan pernah sia-sia. Demikian firman Tuhan, amin. Adik-adik, kita akan masuk dalam doa. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena kami hari ini sudah mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Kiranya kasih yang kami punya dapat kami bagikan ke lingkungan kami, ke keluarga kami, ke teman-teman kami, ke sekolah kami. Tuhan, apa yang sudah kami dengar ini dapat adik-adik terapkan dalam kehidupan mereka ya Tuhan, agar mereka tetap menjadi gambaran dan serupa dengan-Mu ya Tuhan. Tuhan, dalam doa ini juga kami mau berdoa untuk gereja kami ya Tuhan, gereja GPIB Eklesia dalam setiap pelayanannya. Kiranya Kau selalu memberkati gereja ini ya Bapak. Ya Bapak, kami juga mau berdoa untuk bangsa dan negara, terutama bangsa Indonesia ini yang saat ini lagi banyak sekali tertimpa bencana alam ya Bapak, dari longsor, banjir, bahkan virus COVID ini ya Bapak yang masih belum selesai ya Tuhan. Kiranya Kau selalu memberkati negara ini, bangsa ini ya Bapak, agar terbebas dari segala bencana, terbebas dari COVID ya Bapak, agar bangsa ini kembali pulih. Kami juga berdoa untuk teman-teman kami ya Tuhan yang saat ini dalam kelemahan tubuh. Kiranya Engkau memberkati mereka, angkat segala penyakitnya, sembuhkan mereka ya Tuhan. Berkati juga orang tua kami ya Tuhan dalam pekerjaannya. Kiranya Kau selalu memberkati mereka dan curahkan berkat-Mu dalam setiap pekerjaan. Tuhan, kami juga berdoa untuk Pelkat PT yang baru berulang tahun. Tuhan, kiranya Kau selalu memberkati Pelkat ini dalam setiap program-programnya, dalam pelayanannya Tuhan. Tuhan, itulah doa yang kami panjatkan kehadiran-Mu yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu,
Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam percobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nyanyian persembahan terambil dari Gita Bakti 86, Aku Bersyukur. Aku bersyukur Allah sumber hidupku, Dia memberi rahmatnya kepadaku. Puji dan syukur ku naikkan kepadanya, yang maha kudus di sorga terpujilah. Dia sumber hidupku, baginya syukur dan pujian selamanya. Kakak undang adik-adik untuk berdiri, mari kita satui dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu yang melimpah pada hari ini. Kami telah mengumpulkan uang persembahan dan kiranya persembahan ini dapat berguna bagi gereja dan khususnya untuk PKPT. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik masih dalam kondisi berdiri, mari kita menyanyikan nyanyian penutup yang terambil dari Gita Bakti 49, Kasih Pasti Lemah Lembut. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati. Kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati. Kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Oke, adik-adik, mari kita tutup ibadah kita. Mari kita berdoa. Puji dan syukur kami panjatkan kepadamu, Tuhan Yesus, atas pernyataan-Mu bagi kami dalam menjalankan ibadah persekutuan teruna dari awal, pertengahan, hingga akhir. Kini kami akan kembali ke kehidupan kami masing-masing. Kau mau sertai kami dan jadikan kami anak-anak yang mengasihi dengan tulus, mengasihi dengan benar. Terima kasih ya Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin.